Dulu saya sudah pernah menerangkan bagaimana cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Di video ini saya akan kembali menerangkan bagaimana cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10 yang akan saya terangkan ini untuk merancang bangunan seperti rumah, ruko, sekolahan, kampus, hotel, rumah sakit, dan juga gedung perkantoran. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10 yang akan saya terangkan ini dengan cara singkat, padat, cepat, dan berisi. Simak videonya, tonton videonya, pahami keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Tonton videonya, bos. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton videonya ya. Terima kasih. Saya akan terangkan lagi cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Cara merancang bangunan lantai 1. Cara merancang bangunan lantai 1, entah itu rumah, entah itu ruko, entah itu gudang. Ini adalah gambar kolom praktis untuk bangunan lantai 1, yaitu ukurannya 10 x 10. Bata lebarnya kan 10, hebel lebarnya 10. Nah, kalau kolomnya 10 x 10 maka besinya tidak akan ketutup cor, maka diubah menjadi 8 x 12. Bata lebarnya 10, hebel lebarnya 10, kolomnya ukuran 8 x 12, nanti besinya kolomnya dibikin ukuran 8 x 12, nanti besinya biar bisa ketutup cor. Lingkaran warna merah ini adalah letak besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi lonjoran kolom untuk bangunan lantai 1 itu harus menggunakan besi 8 atau besi 10. Sedangkan begelnya bisa menggunakan besi 6 atau besi 4. Lanjut, ukuran kolom 8 x 32 ini adalah kolom untuk menyangga dak teras atau menyangga dak kamar mandi yang atasnya mau dikasih toren. Jadi kolom 832 ini kolom untuk menyangga dak teras atau untuk menyangga dak kamar mandi yang kamar mandinya atasnya mau dikasih toren. Ini kolomnya ukuran 8 x 32. Kolom 8 x 32 ini jarak paling jauh untuk menyangga dak teras atau menyangga dak toren, ini jarak paling jauh itu 3 meter x 4 meter. Lingkaran warna merah ini adalah letak besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Ini harus menggunakan besi 10 kalau untuk menyangga dak teras atau menyangga dak toren, ini harus besi lonjorannya harus menggunakan besi 10. Sedangkan begelnya bisa menggunakan besi 6 atau besi 4. Lanjut, untuk slope bangunan lantai 1 itu ada 3 pilihan. Untuk slope-nya, ukuran slope-nya itu ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama 10 x 10, pilihan yang kedua 10 x 20, untuk pilihan yang ketiga itu 15 x 30. Tinggal Anda mau pilih ukuran slope yang ukuran berapa, 10 x 10, 10 x 20 atau 15 x 30. Slope lebih besar lebih bagus. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran slope atau besi setapan slope. Besi setapan slope bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Begel bisa menggunakan besi 6 atau besi 4. Untuk cakar ayam bangunan lantai 1 itu standarnya 50 x 50, ketebalan cakar ayam itu 10 cm. Untuk pilihan cakar ayam bangunan lantai 1 yang nomor 2 itu 60 x 60, ketebalan cakar ayam itu 10 cm. Untuk pilihan cakar ayam untuk bangunan lantai 1 yang nomor 3 itu ukuran cakar ayamnya 80 x 80, ketebalan cakar ayam 10 cm. Cakar ayam bisa menggunakan besi 8 atau besi 10.
Cakar ayam untuk bangunan lantai 1 ukuran 50 kali 50 itu jarak paling jauh itu 3 meter kali 3 meter. Kalau 60 kali 60 ketebalan cakar ayam 10 cm itu jarak paling jauh 3 meter kali 4 meter. Untuk cakar ayam ukuran 80 untuk bangunan lantai 1 ketebalan cakar ayam 10 cm itu cakar ayam paling jauh itu jaraknya itu bisa 4 meter kali 4 meter. Cakar ayam lebih besar itu lebih bagus untuk bangunan lantai 1. Kalau cakar ayamnya mau dipancang itu juga akan lebih kuat lagi kalau di bangunan. Kalau tidak dikasih pancang juga tidak apa-apa. Kalau mau dikasih pancang satu cakar ayamnya itu pancangnya 2 atau satu sudah kuat. Kalau pancangnya mau dikasih satu cakar ayam itu pancangnya 2 atau 3 atau 4 itu maka akan lebih bagus. Tapi kalau tidak dikasih pancang cakar ayamnya juga tidak apa-apa. Cara merancang bangunan lantai 2. Ini cara merancang bangunan lantai 2. Ini adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 2 untuk menyangga dak lantai 2. Ukuran kolomnya itu 8 kali 32. 8 kali 32. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Ini jumlahnya ada 8 lonjor totalnya. Ini totalnya ada 8 lonjor. Harus besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 13. Begelnya itu standarnya menggunakan besi 8. Jarak begel 10 cm, jarak paling jauh itu 15-20 cm. Begel bisa menggunakan besi 8 atau besi 6. Sedangkan besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 13. Ini lingkaran warna merah adalah letak posisi besi lonjoran kolom. Ini totalnya satu kolomnya ada 8 lonjor ya, harus menggunakan besi 13. Untuk slope bangunan rumah lantai 2 ini, untuk slope bangunan lantai 2 entah itu rumah, entah itu ruko, entah itu rumah sakit, kos-kosan, itu untuk slope-nya itu ukurannya 15 kali 30. 15 kali 30 untuk slope-nya. Untuk baluan dak juga sama 15 kali 30. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran slope atau besi setapan slope. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran slope atau besi setapan slope. Ini totalnya ada 8 lonjor ya. Jadi ukuran slope balok dak itu ukurannya sama, yaitu 15 kali 30. Begel bisa menggunakan besi 8 atau besi 6, sedangkan lonjorannya harus menggunakan besi 13 untuk slope dan baluan dak. Untuk cakar ayam bangunan lantai 2 standarnya itu 1 meter kali 1 meter. Ketebalan cakar ayam 20 cm. Cakar ayam ukuran 8 kali kolom ukuran 8 kali 32 dan cakar ayam ukuran semeter kali semeter, ketebalan cakar ayam 20 cm. Itu jarak paling jauh itu 3 meter kali 4 meter ya. Jarak paling jauh itu 3 meter kali 4 meter. Tapi kalau ukuran kolomnya 15 kali 30, slope-nya ukuran 15 kali 30, baluan dak ukuran 15 kali 30, cakar ayamnya kok dibikin 1,5 meter kali 1,5 meter, itu jarak kolom dan cakar ayam paling jauh itu 4 meter kali 5 meter. Jika kolomnya lantai 2 mau dibikin ukuran 15 kali 30 lebih besar, yaitu kolomnya sama dengan slope dan baluan daknya, yaitu ukuran kolomnya 15 kali 30, maka kolom dan cakar ayam ukuran 1,5 meter, cakar ayamnya 1,5 meter kali 1,5 meter, ketebalan cakar ayam 20 cm ya, ukuran kolomnya 15-30. Ini jarak paling jauh kolom dan cakar ayam adalah 4 meter kali 5 meter. Untuk cakar ayamnya kalau mau dikasih pancang itu akan lebih baik. Satu cakar ayam itu pancangnya isinya 2 atau 3 pancang. Misal tidak dikasih pancang juga tidak apa-apa, tapi kalau mau dikasih pancang akan lebih bagus. Cara merancang bangunan lantai 3, entah itu rumah, entah itu ruko, entah itu hotel, entah itu rumah sakit ataupun sekolahan. Cara merancang bangunan lantai 3 itu ukuran kolom untuk bangunan lantai 3. Ini ukuran kolomnya 30 kali 30. Begel harus menggunakan besi 8 atau besi 10. Begel itu harus menggunakan besi 8 atau besi 10. Letak posisi lingkaran warna merah. Letak lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom.
besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 16. Harus menggunakan besi 16. Ini totalnya satu kolomnya ada 12 lonjor ya. Ini satu kolomnya total besinya ini ada 12 lonjor, harus menggunakan besi 16. Ini kalau dibuat persagi ukuran kolomnya 30 kali 30. Kalau dibuat persagi panjang itu ukurannya 20 kali 40. Bagel harus menggunakan besi 8 atau besi 10, sedangkan lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Ini totalnya juga sama, ada 12 lonjor, harus menggunakan besi 16. Jadi ini kalau mau dibuat persagi 30 kali 30, kalau mau dibuat persagi panjang itu 20 kali 40. Untuk bangunan slop lantai 3 itu ukuran slopnya, ukuran balukan dak lantai 2, lantai 3 itu ukuran balukannya itu sama dengan kolomnya. Mau dibikin ukuran 30 kali 30 atau 20 kali 40. Untuk cakar ayam bangunan lantai 3 itu ukurannya 2 meter kali 2 meter atau 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi untuk bangunan lantai 3 itu ukuran cakar ayamnya 1,5 meter kali 1,5 meter atau 2 meter kali 2 meter. Cakar ayam harus menggunakan besi 16. Jarak kolom dan cakar ayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Kalau mau untuk bangunan lantai 3 sebaiknya itu harus dipancang cakar ayamnya. Satu pancangnya isinya itu 3 pancang atau 4 pancang. Untuk gelaran dak ya, untuk gelaran dak lantai 2 dan lantai 3 gelaran daknya harus menggunakan besi 10. Gelaran daknya itu ada 2 lapis, satu lapisnya jaraknya 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Gelaran daknya nanti diseling-seling itu ketemunya harus 10 cm. Gelaran dak harus menggunakan besi 10. Itu untuk bangunan lantai 3. Cara merancang bangunan lantai 4. Kolom untuk bangunan lantai 4 itu ukurannya 40 kali 40 kalau mau dibuat persagi. Kalau dibuat persagi panjang itu ukurannya 30 kali 50. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Sedangkan lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Ini totalnya satu kolomnya itu ada 16 lonjor ya. Ini besinya harus menggunakan besi 19. Besi untuk pembesian lantai 4, besi lonjoran atau besi setapan kolomnya harus menggunakan besi 19. Ini totalnya satu kolomnya ini ada 16 lonjor. Ini kalau dibuat persagi 40 kali 40, kalau mau dibuat persagi panjang itu 30 kali 50. Bagel harus menggunakan besi 10 ya. Ukuran slop lantai 4, balukan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan ukuran slopnya itu sama dengan ukuran kolomnya. Kalau mau dibuat 40 kali 40 seperti ini, kalau dibuat persagi panjang itu 30 kali 50 seperti ini. Ini adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 4, gambar kolom dan slop untuk bangunan lantai 4. Cakar ayam untuk bangunan lantai 4 itu ukurannya 2 meter kali 2 meter. Bangunan lantai 4 harus dipancang. Satu cakar ayam pancangnya itu ada 4 pancang. Satu cakar ayam harus dipancang isinya 4 pancang. Cakar ayam untuk bangunan lantai 4 itu ukurannya 2 meter kali 2 meter. Kolom ukuran 40 kali 40 atau 30 kali 50 dan ukuran cakar ayam 2 meter kali 2 meter. Ini jarak kolom dan cakar ayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Untuk gelaran dak lantai 2, lantai 3, lantai 4 harus menggunakan besi 10, jarak gelaran itu 10 cm. Oke. Cara merancang bangunan lantai 5. Ini adalah ukuran kolom untuk bangunan lantai 5, itu ukurannya 50 kali 50 jika dibuat persagi. Jika dibuat persagi panjang itu ukurannya 30 kali 70. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 22. Ini totalnya satu kolomnya besinya isinya itu 20 lonjor menggunakan besi 22. Jadi
Slope balukan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 itu ukuran balukan daknya itu sama dengan kolomnya. Ukuran slope-nya pun sama dengan ukuran kolomnya. Untuk cakram bangunan lantai 5 itu ukurannya 2,5 meter kali 2,5 meter. Untuk bangunan lantai 5 itu ukuran cakramnya 2,5 meter kali 2,5 meter. Ketebalan cakarayam itu 50 cm. Jarak kolom dan cakarayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Gelaran dak harus menggunakan besi 10. Gelaran dak itu lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5 harus menggunakan besi 10. Jarak gelaran itu besinya itu 10 cm. Jarak kolom dan cakarayam paling jauh 6 meter kali 6 meter. Cara merancang bangunan lantai 6. Kolom untuk bangunan lantai 6 itu 60 kali 60 atau 40 kali 80. Kalau dibuat persegi 60 kali 60, kalau dibuat persegi panjang itu 40 kali 80. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Lingkaran warna merah ini adalah letak besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom. Ini kolom untuk bangunan lantai 6 ini harus menggunakan besi 23. Besi lonjorannya atau besi setapan kolom harus menggunakan besi 23. Bagel harus menggunakan besi 10. Ini satu kolomnya isinya 24 lonjor menggunakan besi 23. Untuk cakarayam, untuk slope terus balukan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 itu ukurannya sama dengan ukuran kolomnya, yaitu 60 kali 60 atau 40 kali 80. Cakarayam untuk bangunan lantai 3 itu ukurannya 3 meter kali 3 meter. Tebal cakarayam itu 60 cm. Cakarayam harus menggunakan besi 23. Jarak kolom dan cakarayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Jarak kolom dan cakarayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Besi gelaran dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 harus menggunakan besi 10. Besi 10 jarak pembesian gelaran dak harus 10 cm. Gelaran dak harus menggunakan besi 10. Cara merancang bangunan lantai 7. Ini adalah gambar kolom untuk bangunan lantai 7. Kolom untuk bangunan lantai 7 kalau dibuat persegi itu 70 kali 70. Kalau dibuat persegi panjang itu 50 kali 90. Letak lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom harus menggunakan besi 24, sedangkan bagel kolom harus menggunakan besi 10. Ini satu kolomnya isinya besinya itu 28 lonjor menggunakan besi 24. Untuk setapan kolomnya, untuk besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 24, isinya satu kolomnya itu 28 lonjor. Untuk kolom bangunan lantai 7 ini harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan pada setiap setapan kolom. Untuk kolom bangunan lantai 7 ini harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan pada setapan kolom. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah potongan besi 10 yang dicantolkan pada setapan kolom ya. Seperti ini bentuknya kolom untuk bangunan lantai 7. Ini gambarnya kolom untuk bangunan lantai 7 ini seperti ini ya. Bagel jaraknya 10 cm, paling jauh 20 cm atau 15 cm ya. Setiap bagel harus diberi potongan besi 10 seperti ini yang dicantolkan seperti ini. Ini totalnya ada 4, ini 4, berarti totalnya ada 8 potongan yang dicantolkan seperti ini ya. Ini gambar kolom untuk bangunan lantai 7. Untuk ukuran slope lantai 7 itu ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu kalau persegi 70 kali 70, kalau persegi panjang itu 50 kali 90 cm.
Tapi untuk kolom dan slope-nya, tapi untuk slope balukan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 sampai lantai 7, ukuran slope dan balukan daknya itu sama dengan ukuran kolomnya, yaitu 70 kali 70 atau 50 kali 90. Tapi untuk slope balukan dak itu tidak diberi potongan yang dicantolkan seperti ini ya. Kalau kolomnya harus diberi potongan besi seperti ini yang dicantolkan pada kolom. Ini potongan besi yang dicantolkan pada kolom itu ada pada setiap bagel, jaraknya 10 cm bagel kolomnya ya. Setiap bagel jaraknya 10 cm atau 15 cm atau 20 cm, ini kolomnya harus diberi potongan potongan besi 10 yang dicantolkan pada setapan kolom. Kalau untuk slope-nya, untuk balukan dak tidak diberi potongan besi yang dicantolkan seperti ini. Untuk cakram bangunan lantai 7 itu ukurannya cakramnya 3,5 meter kali 3,5 meter. Setiap cakarayam itu harus dipancang, setiap cakarayam itu isinya 7 pancang. Jarak kolom dan cakarayam untuk bangunan lantai 7 yang seperti saya terangkan ini, jarak kolom dan cakarayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Lanjut, cara merancang bangunan lantai 8. Kolom untuk bangunan lantai 8 itu ukurannya 80 kali 80, itu kalau dibuat persagi. Kalau dibuat persagi panjang, kolom untuk bangunan lantai 8 itu ukurannya 60 kali 100. Letak lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom itu harus menggunakan besi 25, bagel harus menggunakan besi 10. Total satu kolomnya ini besinya 32 lonjor menggunakan besi 25. Ini untuk kolomnya. Kolom bangunan lantai 8 itu ukurannya 80 kali 80. Bagel harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya itu 10 cm, jarak paling jauh 20 atau 15 cm. Pada setiap bagel ini harus diberi besi potongan yang dicantolkan pada setiap setapan kolom. Jadi setiap setapan kolom ini harus diberi besi potongan yang dicantolkan seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini besi potongannya yang dicantolkan seperti ini harus menggunakan besi 10. Untuk slope bangunan lantai 8, untuk slope balukan dak lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8 itu ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 80 kali 80. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 kali 100 ya. Untuk cakarayamnya bangunan lantai 8 itu ukurannya 4 meter kali 4 meter. Tebal cakarayam itu 80 cm. Setiap cakarayam harus diberi pancang, isinya 8 pancang. Untuk kolom dan cakarayam ukuran 80 kali 80, ukuran kolom 80 kali 80, cakarayam ukuran 4 meter kali 4 meter. Jarak kolom dan cakarayam paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Untuk slope balukan dak lantai 2 sampai lantai 8 ini ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 80 kali 80. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 kali 100. Untuk slope dan balukan dak tidak usah diberi besi potongan seperti ini ya. Yang diberi besi potongan yang dicantolkan seperti ini hanya untuk kolomnya saja. Ini fungsinya agar cor betonnya tidak pecah. Cara merancang bangunan lantai 9. Untuk bangunan lantai 9 itu ukuran kolomnya itu 90 kali 90. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 kali 120 cm. Kalau ukuran untuk kolom bangunan lantai 9 itu ukurannya 90 kali 90 cm. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 cm kali 1,20 meter. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi harus menggunakan besi 29. Totalnya satu kolomnya ini ada 36 lonjor harus menggunakan besi 29. Sedangkan bagel harus menggunakan besi 10. Di
Bagel jaraknya 10 cm atau 15 cm atau 20 cm. Pada setiap bagel harus diberi besi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada setiap setapan kolom. Seperti ini gambarnya ya. Cakarem untuk bangunan lantai 9 itu ukurannya 4,5 meter kali 4,5 meter. Ketebalan cakarem itu 90 cm. Setiap cakarem harus diberi pancang, isinya 9 pancang. Kolom untuk bangunan lantai 9 ukurannya 90 kali 90 dan cakarem ukurannya 4,5 meter kali 4,5 meter. Ketebalan cakarem 90 cm. Itu jarak kolom dan cakarem paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Untuk slope balok andak lantai 2 sampai lantai 9 itu ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 90 kali 90. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 kali 1,20 meter. Untuk gelaran dak lantai 2 sampai lantai 9 harus menggunakan besi 10. Gelaran dak harus jaraknya itu 10 cm. Oke. Untuk gelaran daknya lantai 2 sampai lantai 9 harus menggunakan besi 10. Oke. Untuk bangunan lantai 9 ukuran kolomnya 90 kali 90. Kalau dibuat persegi panjang itu 60 kali 120 60 cm kali 1,20 meter. Ini kok cakaremnya ukurannya 4,5 meter kali 4,5 meter. Jarak kolom dan cakarem paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Cara merancang bangunan lantai 10. Untuk kolom bangunan lantai 10 itu ukuran kolomnya itu 1 meter kali 1 meter. Itu kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang untuk kolom bangunan lantai 10 ini itu ukurannya 70 kali 1,30 meter. Kolom untuk bangunan lantai 10 ukuran kolomnya itu 1 meter kali 1 meter. Kalau dibuat persegi panjang itu 70 kali 1,30 meter. Lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom. Besi lonjoran kolomnya harus menggunakan besi 32. Setiap kolomnya itu isinya 40 lonjor. Setiap kolomnya ini isinya besi setapan atau besi lonjorannya ini totalnya ada 40 lonjor, harus menggunakan besi 32. Bagel harus menggunakan besi 10. Jarak bagel itu 10 cm atau 15 cm atau 20 cm. Setiap bagel harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan pada setiap setapan kolom. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Untuk cakarem bangunan lantai 10 itu ukurannya 5 meter kali 5 meter, tebal cakarem 1 meter. Setiap cakarem harus diberi pancang, isinya 10 pancang. Kolom ukuran 1 meter kali 1 meter, kalau dibuat persegi panjang itu 70 kali 1,30 meter. Ini jarak kolom dan cakarem paling jauh itu 6 meter kali 6 meter. Untuk slope balok andak lantai 2 sampai balok andak lantai 10 itu ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 1 meter kali 1 meter. Kalau dibuat persegi panjang itu 70 kali 1,30 meter. Untuk slope-nya tidak usah diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan seperti ini ya. Untuk slope-nya dan balok andak tidak usah dikasih. Yang dikasih besi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan seperti ini itu hanya untuk kolomnya saja. Setiap kolom harus dikasih besi potongan 10, potongan besi 10 yang dicantolkan pada setiap setapan kolom. Ini fungsinya agar cor kolomnya tidak pecah. Ini fungsinya hanya untuk cor-coran kolomnya. Ini biar cor betonnya tidak pecah ya, karena menyangga rantai 10. Ini agar cor betonnya menjadi kuat, tidak bisa pecah, maka harus diberi besi potongan 10, besi 10 yang dipotong yang dicantolkan pada setiap kolom seperti ini ya. Ini agar fungsinya kolomnya itu kuat, tidak pecah. Oke. Semoga keterangan saya tadi itu sampai untuk lantai 1 sampai lantai 10 yang saya terangkan tadi itu semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Untuk
keterangan saya tadi, saya sudah menerangkan cara merancang bangunan lantai 1 sampai lantai 10. Itu tadi semua saya sudah terangkan lagi. Dulu saya sudah pernah menerangkan, tapi saya ini ingin menerangkan lagi. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih.